فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Quraisy. Quraisy itu nama apa? Indah ya Raihan. Nama qabilah. Taib, nisbah Quraisy itu diambil dari laqab kakek moyang kabilah tersebut. Siapa namanya? Indaki Abdurrahman Munah. Nah, yang rajih dari dua pendapat yang masyhur tentang Quraisy siapa, yaitu Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah. Ini pendapat jumhur ulama nasab, bagaimana pula dirajihkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah. Kenapa dilakabi dengan Quraisy? Indah ya Jabir. Kalau kita perhatikan ada dua pendapat yang menjelaskan tentang asal muasal kenapa dilakabi dengan Quraisy. Yang pertama, Taib. Yang pertama karena kabilah ini kuat, tidak dikalahkan oleh kabilah-kabilah yang lain, tapi mereka mengalahkan kabilah yang lain. Seperti apa? Seperti Kirshun, hewan laut yang besar yang suka membuat kapal-kapal tenggelam. Ini pertama. Yang kedua, Ba'ali, asal muasal dinamakan Quraisy itu yang awal tadi, bahwasanya mereka ini kabilah yang kuat, yang bisa mengalahkan kabilah yang lain, tapi tidak dikalahkan. Sedangkan yang kedua, Aba Abdurrahman, karena bersatunya mereka setelah awalnya bercerai-berai. Tayyib diambil dari kata takrish, yaitu at-tajmi' wal ilti'am. Dan Quraisy inilah yang mengumpulkan mereka di Batni Makkah. Tayyib. Dan inti dari surat Quraisy ini tentang apa, Syukran? Yaitu mengingatkan kepada kaum Quraisy tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa keamanan pada mereka sehingga bisa melakukan rihlah baik di musim dingin maupun musim panas.
demi kemaslahatan mereka. Kemudian dituntut atas nikmat yang diberikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik Baitullah Ka'bah. Baik, sekarang kita masuk pada surat berikutnya, Suratul Ma'un. Surat Al-Ma'un. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir dari surat ini, wa yamna'un al-ma'un, yang nanti akan kita bahas apa itu makna al-ma'un. Perhatikan dulu makna dasar dari ayat pada surat Al-Ma'un tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai Nabi orang yang mendustakan agama? Baik, pertanyaan ini sebagai bentuk celaan bagi orang-orang yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam keimanan. Sebagaimana pula nanti di akhir-akhir akan disinggung tentang celaan orang-orang yang meninggalkan memenuhi hak-hak sesama hamba. Tahukah engkau wahai Nabi orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama secara keseluruhan, baik terkait khabar-khabar yang wajib diimani dia dustakan. Tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman dengan semua hal yang datang dengannya para rasul. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang yad'ul yatim. Yad'u ay yadfa'uhu bi'unfin, yaitu yang menghardik. Naam, yaitu menolak anak yatim, mencaci, menghardik dengan keras kasar. Tidak ada sifat rahmah di dalam kalbunya terhadap anak-anak yatim yang padahal mereka ini adalah anak-anak yang butuh kasih sayang. Di sini kita perhatikan hubungan akhwan, keimanan terhadap hari pembalasan, yukadzibu bid-din. Nah, biyaumil jaza bisa dibawa juga kemana ini? Nah, yang mendustakan tentang hari pembalasan. Ini biasanya berakibat mereka orang-orang yang lalai untuk berbuat baik di dunia terhadap sesama. Karena dorongan untuk berbuat baik kepada sesama biasanya karena iman bahwasanya kita akan dibalas kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifatnya yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Demikian pula tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin.
Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat yang sifatnya bagaimana, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu lalai dari salatnya. Nah, orang-orang yang salat tapi lalai, nah, menyia-nyiakannya, meninggalkan waktu penunaiannya sesuai dengan yang ditetapkan di dalam syariat, meluputkan rukun-rukunnya. Nah, sehingga gerakan salat hanya gerakan-gerakan lahiriah, kosong dari ruh salat itu sendiri. Inilah orang-orang yang an salatihim sahun, bukan orang yang sama sekali tidak salat, tapi mereka melakukan salat tapi lalai dari salatnya. Nah, kelalaian yang berupa tadi bukan karena kelupaan, beda. Karena lupa di dalam salat itu sesuatu yang dimaafkan. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengalami kelupaan di dalam salatnya. Akan tapi sahun yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan tadi. Nah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan rukun-rukunnya, tidak menyempurnakan penunaian dari isi waktunya juga disia-siakan. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Nah, mereka melakukan amalan hanya demi dilihat manusia untuk mendapatkan pujian mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk menolong dengan apa? Dengan al-ma'un. Enggan memberikan peminjaman hal-hal yang sebenarnya ketika dia meminjamkan tidak bermadarat. Itu hal-hal yang dibutuhkan oleh sesamanya yang dia sendiri akhwan tidak akan termadarati ketika meminjamkannya. Seperti apa? Meminjamkan ember, meminjamkan pisau, meminjamkan sapu misalnya. Ini masuk dalam al-ma'un. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, tadammanati suratu al-ajab min hali man kadzabu bil ba'thi. Surat ini terkandung hal yang mengherankan dari kondisi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ini ketika dibawa ad-din dengan apa? Bermakna al-jaza, mendustakan hari kebangkitan. Sebagaimana kita lewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelumnya apa? Maliki yaumiddin pada surat Al-Fatihah. Ad-din bermakna al-jaza. Nah, surat ini terkandung di dalamnya hal yang mengherankan dari kondisi orang yang mendustakan hari kebangkitan. Wa fadhi'a a'malihi minal i'tida'i 'ala ad-dha'ifi wa ihtiqarih, dan juga buruknya perbuatan-perbuatan mereka berupa kezaliman terhadap yang lemah dan perendahannya terhadap mereka dengan menghadik anak yatim. Ini kan anak yatim disebutkan karena dia adalah golongan yang sangat lemah, kecil, belum mencapai usia balik. Tidak ada yang memiliki pelindung dari orang tua karena ayahnya sudah meninggal. Tidak ada yang memberikan nafkah. Makanya datang dorongan dalam syariat kita untuk berbuat ihsan kepada anak yatim, bahkan sekedar mengusap kepala mereka untuk memberikan suatu bentuk kasih sayang, rahmah dan ketenangan. Ini bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal imsaki an it'amil miskin, dan juga bentuk perbuatan mereka yang sangat buruk
yaitu menahan diri dari memberi makan orang-orang miskin, padahal dia punya dan orang-orang membutuhkan. Dan it'amut ta'am, memberikan makan, termasuk di antara seutama-utama amalan dalam Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayul islami afdal, apa di antara sifat-sifat Islam yang paling utama? Qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makanan dan menyampaikan salam bagi orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Wal i'radi an qawaidil islami min as-salati waz zakah, dan juga sifat mereka ini dalam amalannya adalah berpaling dari kaidah-kaidah Islam, dari pilar-pilar utama Islam yang berupa salat dan zakat. Li'annahu la yakhturu bi balihi an yakuna fi fi'lihi dzalika ma yajribu lahu ghadaballah wa iqabah. Karena tidak terbersit dalam benak dia bahwa perbuatan tersebut ada perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan azabnya. Karena tidak beriman dengan hari akhir, sehingga perbuatan di dunia sembarangan, semaunya sendiri, dan ini fakta yang banyak ada. Kebanyakan manusia berbuat semaunya di dunia, kawan. Kenapa? Karena kosong hatinya dari iman terhadap hari pembalasan. Adapun seorang yang sadar di sana ada hari yang kita akan menerima pembalasan atas perbuatan kita, mesti seseorang akan berbuat sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan kebaikan sebagai balasannya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk agar selamat dari akibat keburukan perbuatannya. Qala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ara'aita wal khitabu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal makna ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bid-din ay bi yaumil ba'tsi wal jazaa. Ara'aita, tahukah engkau, dan khitab yang diajak bicara di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya, tahukah engkau kondisi orang yang mendustakan hari pembalasan? Karena ad-din dimaknakan di sini yaumul ba'tsi wal jazaa, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Wa qila amun likulli man yutawajjahu ilaihi al-khitab. Wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala haitsu qala wal umumu aula. Dan dikatakan bahwasanya ara'aita di sini khitabnya sifatnya umum bagi siapa saja yang bisa diarahkan kepadanya pembicaraan, berarti termasuk kita-kita semua. Nah, tahukah kalian semua tentang keadaan orang yang mendustakan agama? Dan makna kedua ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wal umum aula, dibawa kepada makna umum itu lebih utama daripada kepada makna khusus. Qala fadzalika alladhi yad'ul yatim wa dzalika alladhi yadfa'ul yatima bi'unfin wa shiddatin an haqqihi liqasawati qalbihi. Itulah orang yang dia menghardik anak yatim. Karena yad'ul yatim ay yadfa'ul yatima bi'unfin, menolak anak yatim dengan keras, kasar, tidak mau memberikan hak anak yatim. Ini semua kenapa? Liqasawati qalbi, karena kerasnya hati dia, tidak tersentuh dengan lemahnya kondisi anak yatim yang membutuhkan bantuan. Qala wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong
tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ghairahu ala it'amil miskin. Fa kaifa lahu an yud'imahu bi nafsihi. Untuk mendorong orang lain saja memberi makan orang miskin tidak mau, maka bagaimana dia memberi makan sendiri? Nah, manusia terkadang ketika dia tidak bisa atau masih eman memberikan makan kepada orang, nah kalau hatinya ada kebaikan, dia mengupayakan agar orang lain yang bisa memberikan makan. Tapi ini tidak. Itu sekedar mendorong agar orang miskin diberi makan saja, tidak. Ini dua hal sebagai contoh sifat mereka terkait hak sesama hamba terhadap anak yatim menghardik, terhadap orang miskin yang membutuhkan makanan dia enggan memberinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian Allah beralih menyebutkan tentang sifat mereka terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Fawailul kalimatu tahdidin wa wa'idin. Nah, wail itu kalimat tahdid, kalimat ancaman, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim lahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ay la yuqimunaha ala wajhiha wa la yu'addunaha fi waqtiha. Tidak menegakkan salat itu sesuai dengan yang dituntut, demikian pula tidak menunaikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Ini makna sahun yang dimaksud, bukan as-sahwu yang bermakna kelupaan, bukan. Alladzina hum yura'un ay yatadhaharuna bi a'malil khair mura'atan linnas, yaitu orang-orang yang menampakkan amalan kebaikan karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una i'arata ma la tadurru i'aratuhu minal aniyati wa ghairiha. Dan mereka ini orang yang enggan untuk meminjamkan al-ma'un, meminjamkan hal-hal yang tidak bermadarat ketika dipinjamkan. Seperti misalnya meminjamkan aniyah, gelas. Kalian punya gelas, temannya mau minum, enggak ada gelas, pengen pinjam ya, karena enggak akan mungkin minum digigit gelasnya. Nah, gelasnya tetap utuh. Nah, wa ghairiha, dan yang lainnya dari hal-hal yang sepele dalam kehidupan bertetangga, meminjam tangga, meminjam sapu, tapi dikembalikan. Namanya minjam itu dikembalikan, bukan minjam habis selesai sembarangan, tidak dikembalikan. Nah, orang seperti ini ketika dicegah atau dilarang meminjam sesuatu, bukan karena buruknya orang yang tidak mau meminjamkan, tapi sebagai balasan atas buruknya dia ketika diberi kebaikan. Sudah dipinjamin tapi tidak dikembalikan. Maka i'arah itu kewajibannya untuk mengembalikan. Karena apa? Karena amanah. Barang yang dipinjamkan kepada kita itu jadi amanah. Falahum ahsanu ibadata rabbihim walahum ahsanu ila khalqih, sehingga mereka ini tidak berbuat baik dalam peribadatan kepada Rabb mereka, tidak pula berbuat baik kepada sesama hamba. Sebab utamanya apa? Karena tidak beriman terhadap hari pembalasan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa man'ul ma'un yanqasimu ila qismain. Dan keengganan dengan mencegah diri dari al-ma'un, dari meminjamkan hal-hal yang sepele, itu terbagi menjadi dua jenis. Al-qismul awal qismun ya'thamu bihil insan, al-qismul tsani qismun la ya'thamu bihi lakin yafutuhul khair.
yang enggan memberikan pinjaman barang yang kita tidak termadharati kalau dipinjam orang. Ini ada dua jenis. Jenis yang seseorang berdosa ketika tidak mau meminjamkan. Yang kedua jenis yang tidak berdosa tapi luput darinya kebaikan. Fama wajaba badluhu fa innal insana ya'thamu biman'ihi wa ma lam yajib badluhu fa innal insana la ya'thamu biman'ihi lakin yafutuhul khair. Ini dhabitnya. Sehingga apa saja yang wajib untuk diserahkan, dipinjamkan, nah maka seseorang itu berdosa kalau dia enggan. Dan sedangkan yang tidak wajib untuk diserahkan ketika ada orang minjam, maka seseorang tidak berdosa ketika enggan untuk meminjamkannya. Akan tapi terluput darinya kebaikan. Misalu dzalika insanun ja'ahu rajulun muttar yaqul a'tini ma'an ashrabu. Contohnya seseorang datang dalam keadaan muttar, dalam keadaan betul-betul darurat. Kehausan hampir mati. Kemudian dia mengatakan berikan air, tolong berikan air, aku ingin minum. Fa in lam ashrab mat. Nah, fa in lam ashrab muttu. Jika aku tidak minum, aku akan mati. Fabdul ina'i lahu wajibun ya'thamu bitarkihi al-insan. Maka untuk apa? Untuk memberikan kepadanya pinjaman ina, pinjaman gelas untuk bisa minum, itu wajib. Seorang berdosa ketika tidak mau untuk menyerahkannya. Kenapa? Karena nyawa. Baik. Seperti juga meminjamkan tali. Ketika ada orang mau tenggelam, kemudian di atas itu punya tali, ada yang minjam, maka wajib untuk dipinjam sebagai alat untuk menyelamatkan nyawa. Hatta inna ba'dal ulama yaqul law mata hadzal insanu fa innahu yadmanuhu biddiyah. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seandainya orang ini mati karena gara-gara tidak mau memberikan pinjaman gelas untuk dia bisa minum, nah kemudian mati, maka orang tersebut yang tidak mau meminjamkan itu menanggung diyahnya. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab orang itu meninggal padahal sebenarnya mampu untuk dia menolongnya. Li'annahu huwa sababu mautihi wa yajibu alaihi badlu ma talabah, karena dia menjadi penyebab kematiannya. Nah, jadi di sini diarahkan ya, menjadi penyebab kematian sampai dituntut juga untuk untuk membayar diyah. Nah, karena dia mampu memberikan air hati itu tapi tidak mau. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Naam, li'annahu huwa sababu mautihi wa yajibu alaihi badlu ma talabah, dan wajib atas orang ini untuk menyerahkan, memberikan apa yang diminta oleh orang yang dalam kondisi darurat tadi. Nah, dengan itu dia bisa menyambung hidupnya. Baik. Nah, maka pada surat Al-Ma'un ini jelas, nah, padanya hubungan yang sangat erat antara perbuatan baik dalam ibadah dan berbuat baik terhadap sesama. Sangat erat hubungannya dengan keimanan terhadap hari kebangkitan. Maka perkuat, kapan saja muncul dalam benak kita perbuatan ingin berbuat jelek atau malas atau hal-hal yang lain, ingat kita kalau ada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ada hari pembalasan. Ingin berbuat buruk, ingat ada hari pembalasan. Ingin malas berbuat baik, ingat ada hari pembalasan. Maka biidznillah akan semangat kembali. Karena lemahnya seseorang dalam mengingat surga dan neraka, mengingat adanya hari pertanggungjawaban amalan, ini yang menjadikan manusia futur dari kebaikan dan mengarah kepada keburukan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Seperti dalam surat ini. Akhirnya berbuat buruk pada anak yatim, berbuat buruk kepada orang miskin,
kemudian salat pun disia-siakan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Walhamdulillahirabbil alamin.